Salam sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kita jumpa lagi pada pelajaran rohani pada hari ini. Saya yakin bahwa apapun pergumulan yang kita hadapi sepanjang hari-hari hidup, Tuhan itu sungguh baik. Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Dan saya bersyukur saya boleh jumpa dengan saudara-saudara kekasih, sahabat firman, di mana saja saudara dan saudara berada. Dan saudara-saudara, sahabat firman, sebelum kita akan membacakan dan mempelajari firman Tuhan, mari kita memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita sehingga kita boleh mengerti maksud Tuhan dalam firman. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami ada hari ini hanya kasih sayang Tuhan. Sedia kami akan membacakan, mempelajari firman Tuhan. Kami mohon kiranya Bapa kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami untuk mengerti akan firman yang kami pelajari pada hari ini, yang akan memberikan motivasi rohani bagi kami. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita turun-temurun untuk selama-lamanya. Ketika kita membacakan judul ini adalah pelajaran lanjutan dari minggu yang lalu. Pelajaran yang lalu bahwa janji kekal Allah diberikan bagi 3 tokoh yang mewakili umat manusia. Lanjutannya adalah pada pelajaran ini perjanjian kekal Allah diberikan kepada Nuh, dan perjanjian kekal Allah diberikan kepada semua makhluk, dan yang berikut adalah perjanjian kekal Allah diberikan kepada umat yang sisa. Nah, ayat-ayat yang merupakan landasan dari firman Tuhan yang kita akan pelajari sepanjang minggu ini, sahabat firman, kita baca bersama-sama di rumah kita masing-masing. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5, ayat yang ke-11 dan ayat 18, Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai ayat 17, Yesaya pasal 4 ayat yang ke-3, dan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Ayat inti kita terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 8, firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sangat luar biasa sahabat firman, saya sudah sampaikan tadi bahwa janji kekal Allah diberikan kepada Nuh mewakili umat manusia. Dan ayat kita sangat luar biasa. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sahabat firman, di antara sekian banyak orang yang terhitung di bumi, hanya 1 orang yang layak menerima kasih karunia. Dan penghargaan besar dari Allah ini diberikan kepada Nuh. Mengapa? Oleh karena dia satu-satunya orang yang taat kepada Tuhan. Dia menghargai akan kebenaran firman Tuhan. Dia mengikuti suara Allah. Nuh mengikuti kemauan Allah. Bukan Nuh mengikuti kemauan diri sendiri atau Nuh mengikuti kepikirannya. Tapi Nuh menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Nah, sahabat firman, kehidupan ini menunjukkan bahwa pada hari-hari yang akan datang, apabila manusia menghargai akan kebenaran firman Tuhan, apabila manusia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, apabila manusia berbalik dari jalan yang sesat kepada jalan Allah, maka ada harapan baru, kehidupan baru pada umat manusia. Mari kita lihat sahabat firman, apa yang terjadi ketika dosa masuk ke dalam dunia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Yang terjadi adalah sahabat firman, semua pikiran selalu jahat. Manusia dengan cepat berubah dari sangat baik menjadi rusak. Dan kebanyakan manusia memutuskan untuk mengabdikan diri mereka sepenuhnya pada dosa. Terlihat dengan jelas dalam pelajaran ini, terjadi perubahan yang drastis kepada keturunan-keturunan.
Dan terjadi, kita akan dapati dalam pelajaran ini, terjadi keturunan yang drastis kepada keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan ke-7, keturunan ke-8, sampai keturunan yang ke-10. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 11 dan ayat 13, keturunan pertama apa yang terjadi? Takut pada Tuhan. Yang berikut, kepercayaan diri hilang. Dan yang berikut adalah pembenaran diri muncul. Keturunan yang kedua, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 8, pembunuhan muncul. Pemberontakan terbuka melawan Tuhan. Keturunan yang ke-7, dalam Kejadian pasal 4 ayat 23, poligami muncul. Kurang menghargai nyawa manusia. Dan kita lihat, sahabat firman, yang terjadi pada keturunan ke-8 sampai keturunan 10, di dalam Kejadian 6 ayat 2, kekerasan muncul. Dan kejahatan tak terbatas. Oleh sebab itu, sahabat firman, kita lihat di layar kaca, terjadi kekerasan di mana-mana. Ini akibat dosa muncul di bumi. Namun saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita dapati bahwa Tuhan campur tangan dengan cara yang drastis. Ketika kejahatan manusia memuncak, Allah mau menuntun manusia dengan caranya sendiri untuk mendapat kesempatan hidup kekal bersama Dia ketika Dia datang pada kali yang kedua. Dosa menyebabkan kehancuran dan kematian, sahabat firman. Itulah sebabnya Tuhan membenci dosa. Dia ingin memberantasnya, tetapi Dia juga ingin menyelamatkan orang-orang berdosa. Itulah inti dari perjanjian. Mari kita lihat lanjut, saudara-saudara, sahabat firman, dalam pelajaran ini. Meskipun kejahatan manusia, kejahatan menguasai umat manusia, tetapi ada satu golongan kecil yang sisa memilih untuk taat memuji Tuhan. Jika kamu menuruti akan firman Tuhan, membangun bahtera dan memasukinya, maka aku akan menyelamatkan engkau dan keluargamu. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, golongan yang sisa itu adalah Nuh pada samanya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Mari kita lihat, sahabat-sahabat firman, Alkitab menegaskan 3 poin karakter Nuh. Mari kita lihat poin yang pertama. Dia adalah orang benar. Kata Ibrani, orang benar ini adalah sadik. Ini melukiskan watak Nuh dalam hubungannya dengan sesama manusia tampak jelas. Sifat kejujuran, sifat kebenaran, etika dan moral muncul. Di dalam Yehezkiel pasal 14 ayat 14 sampai dan ayat 20 dan ayat yang ke-20. Yang kedua, sahabat firman, dia tidak bercela. Kata Ibrani, tamim. Ini melukiskan hasil sempurna dari seorang tukang bangunan yang handal. Hasil karyanya lengkap, sempurna, tidak ada cacatnya. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Yang ketiga, sahabat firman, dia hidup bergaul dengan Allah. Nuh menunjukkan sikap semangat, setia, hubungan rohani dengan Allah yang sangat akrab. Dengan demikian, Allah sangat mengasihi Nuh. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan Nuh. Tuhan berjanji, meskipun dia tidak melakukan apapun untuk pantas mendapatkannya, ini adalah anugerah Allah yang murni. Dan sahabat firman,
Tuhan rindu melihat saudara dan saya, orang-orang yang karam dalam dosa, untuk diselamatkan. Oleh karena itu, Dia menawarkan kita perjanjiannya agar kita dapat masuk ke dalam bahtera keselamatan. Bahtera berbentuk salib. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan menilai situasi dunia, Ia mengamati bahwa kebanyakan manusia telah mencapai tingkat kejahatan dan pemberontakan yang begitu tinggi sehingga mereka tidak lagi mendengar suara Roh Kudus. Namun tidak semuanya hilang. Masih ada beberapa orang yang mendengarkan suara Tuhan dan melayani Tuhan. Nuh adalah salah satunya. Dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, meski demikian kebenaran tidak cukup untuk menyelamatkannya dari hukuman Tuhan. Tuhan menetapkan perjanjiannya dengan Nuh karena kasih karunia di dalam Kejadian 6 ayat 8. Melalui kombinasi iman dan perbuatan Nuh yang konsisten, yang menghukum dunia, Dia tidak hanya mengkhotbahkan kebenaran saat ini yang sesuai untuk saat itu, tetapi Dia melakukan setiap khotbah seandainya Dia tidak pernah mengangkat suara untuk mengamarkan pekerjaannya, karakter sucinya di antara yang rusak dan tidak saleh, akan menjadi khotbah yang menghukum bagi orang yang tidak percaya dan tidak bermoral. Pada zaman itu, Dia menanggung dirinya dengan kesabaran dan kelembutan seperti Kristus di bawah penghinaan, celaan, dan ejekan yang memprovokasi. Suaranya sering terdengar dalam doa kepada Tuhan, memohon kuasa dan pertolongannya agar Dia dapat melakukan semua perintah Tuhan. Ini adalah kekuatan yang menghukum orang yang tidak percaya. Di dalam This Day with God, 14 Agustus. Apa tindakan perjanjian? Apa tanda perjanjian dengan semua makhluk? Sahabat firman yang diberkati Tuhan, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kejadian 9 ayat yang ke-13. Tanda perjanjian kekal turun-temurun adalah busur. Ya, busur. Ini adalah perjanjian yang unik dan tidak bisa dipatahkan tandingannya. Dan ini akan bertahan selama bumi ada. Saudara-saudara sahabat firman, manusia harus menerima beberapa persyaratan untuk menjadi bagian dari perjanjian kekal. Kita harus dengan rela menerima perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan dengan segala makhluk yang hidup. Di dalam Kejadian 9 ayat 12, kita lihat di sini adalah perjanjian ini melampaui kemanusiaan. Itu mencakup semua makhluk hidup. Tidak ada syarat untuk menjadi bagian dari perjanjian itu. Tuhan hanya berjanji untuk tidak mengirimkan air bah lagi untuk membinasakan bumi ini. Tuhan mengumumkan janji ini dalam skala besar. Dia menggunakan hujan, fenomena baru bagi Nuh dan keluarganya. Dan pembiasan cahaya untuk menggambar lengkungan warna-warni yang indah di alam semesta. Apa janji kepada yang sisa? Ya. Kita lihat pelajaran berikutnya, apa janji kepada umat yang sisa. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kejadian pasal 7 ayat yang ke-23. Tuhan menghakimi dunia, sahabat firman.
Tuhan menghakimi dunia purba dan menghukum mereka untuk dibinasakan karena kejahatan mereka. Tetapi Dia membuat perjanjian dengan yang sisa, dengan mereka yang mau menerima Tuhan dan pemberitaan kebenaran Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Tuhan akan menghakimi dunia lagi, sahabat firman. Perjanjiannya masih tersedia bagi semua yang mau menerimanya. Masih ada kawanan kecil yang sisa, yang setia. Mereka tidak lebih baik dari yang lain. Mereka hanya mengasihi Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya. Apakah sahabat firman, saudara dan saya terlibat dalam hal ini? Saudara ada dalam kumpulan ini? Saya yakin ketika kita membaca firman ini, maka saudara dan saya ada di dalam kelompok yang kecil yang mengakui kebenaran Tuhan. Sekali lagi sahabat firman, sebelum kehancuran besar dunia oleh api, diberikan masa ujian dan pencobaan. Manusia diberi kesempatan untuk menunjukkan apakah mereka akan setia atau tidak kepada Tuhan. Sebagai saksi Tuhan, kita memiliki pekabaran untuk disampaikan ke seluruh dunia. Tuhan memiliki banyak anak-anak yang belum pernah mendengar kebenaran untuk saat ini. Dan hamba Tuhan harus memberi mereka amaran terakhir. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita dapati dalam pelajaran ini bahwa janji yang berlaku turun-temurun adalah Tuhan meletakkan busur di langit. Dan itu menjadi tanda bahwa Dia tidak akan membinasakan dunia ini dengan air bah. Namun, pembinasaan atau Tuhan akan membinasakan dunia ini untuk kedua kalinya dengan api. Oleh sebab itu, sebelum itu terjadi, saudara-saudara, kita bersyukur karena kita mempelajari firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Mengingatkan kita untuk kita lebih menggantungkan akan kepercayaan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Karena hanya kebenaran firman Tuhan, hanya Yesus saja yang sanggup menyelamatkan setiap orang berdosa yang bertobat. Oleh sebab itu, sahabat firman, kiranya firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu ini akan memberikan dorongan motivasi rohani, kekuatan rohani, dan akan mengingatkan kita semakin hari makin menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Oleh karena keselamatan Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat Tuhan kami rasakan pada hari ini. Kami boleh membacakan dan mempelajari firman Tuhan. Kami penuh keterbatasan, kami mohon kiranya Roh Kudus akan mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini, dan akan kami berkomitmen untuk setia pada Tuhan sampai terjadi hari Maranatha. Tuhan selamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.